Eh, Assalamualaikum Mbak Edvi. Waalaikumsalam Mbak Edvi, warahmatullah. iya Mbak Edvi, kalau boleh tahu usahanya apa sekarang? Saya sekarang sedang mencoba untuk ini apa namanya bikin kue bolu, Mhm. tapi bolunya agak berbeda dan saya belum pernah lihat di mana-mana. Kue bolunya ini kalau di Jakarta itu sekarang lagi apa namanya ngetrennya tuh gula aren, kopi gula aren, Kop, semuanya di gula aren. Nah ini saya bikin kop, bolu gula aren. bolu gula aren ya. Kenapa milih kopi gula aren nih? Kalau kalau kopi gula aren sama bolunya gula aren kan matching Eh, jadinya. Matching gitu kan, karena pengen matching aja. Eh, Oke. Sebenarnya tujuan Mbak Edvi ini untuk buka usaha itu apa ya? Kebetulan saya itu dari kecil memang memang suka suka apa namanya kuliner gitu ya, masak dan bolu ini sebagai salah satu apa yang saya geluti gitu dari maksudnya saya udah sering bikin kue. Lalu saya kemarin berpikir untuk gimana caranya supaya saya bisa eh, kenapa nggak saya jual gitu? Kenapa nggak saya share ke orang-orang sehingga saya bisa ya orang bisa ngicipin rasanya bolu saya gitu. Hmm. Tapi udah dijalankan, udah mulai dijalankan. Udah, walaupun walaupun masih belum maksimal. Belum maksimal. Apa ya yang membuat belum maksimal itu apa saat ini kendalanya? Karena bisnis ini adalah bisnis sampingan, jadi saya belum mencurahkan waktu saya 100% ke sana. Hmm, Karena gitu. waktunya apa namanya, jadi kalau kalau kita boleh bicara tentang bagaimana mengatur waktu gitu, Hmm, kan banyak sekali yang harus dikerjakan ya, hmm, dan hmm, saya juga promosinya juga cuma lewat Instagram gitu. Karena saya belum 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 tahu kira-kira, apakah saya mau ke e-commerce ataukah ke mana gitu. Gitu tuh Mas Eko. gitu. Eh, Kalau misalkan saat ini sebagai bisnis sampingan ya gitu. Jadi ketika apa sih harapannya ketika melakukan sesi coaching ini gitu kan agar bisnisnya gimana atau ya udahlah kalau untuk sampingan aja mah yang penting cukup gitu aja atau gimana? Saya pengen sih apa ya, menindaklanjuti gitu. Cuman saya bingung ngatur waktunya gitu. Gimana ya? Caranya gimana nih? Time time management itu tuh gimana ya Mas Eko ya? Oh, emang saat ini kalau boleh tahu selain karena ini bisnis sampingan ya, bisnis apa pekerjaan utamanya apa saat ini? Saya bekerja sebagai dosen. Oh, dosen ya. Mm-mm. Bukannya dosen ada beberapa waktu yang memang ada liburnya atau apa kayak gitu? Ada. Tapi kan kalau kalau mahasiswanya libur, kita nggak libur. Oh gitu. Ya, Ah, kita nggak bisa libur. hmm. Seberapa banyak waktu kosong yang dimiliki? Apakah 1 jam, 2 jam, atau berapa seharinya? Sehari adalah 1-2 jam gitu. Hari 1-2 jam bisa Mm, kosong ya? mm. Oke. Apa yang bisa dimanfaatkan dengan waktu 2 jam itu, 1-2 jam itu? Kalau saya bikin kue itu kan satu kue itu saya harus nge-bake. Jadi baking itu 45 menit. Mm-mm. Terus ngadonnya itu sekitar setengah jam gitu. Jadi bisa jadi satu kue gitu 2 jam itu. Tapi kalau misalnya saya apa namanya oven saya tuh muat cuman dua 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 kue sekali 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 apa namanya baking gitu. Hmm, Oh oke. iya, ya ya lanjut. Jadi kepikiran gitu apa namanya mungkin mungkin ngadonnya bisa iya juga ya mungkin saya bisa bikin beberapa adonan sekaligus gitu ya. Hmm,
Apalagi apalagi? Saya bisa bikin Selain bikin adonan adonan sekaligus, sekaligus, heeh, terus? terus, loyangnya, oke, loyangnya harus punya mungkin agak sedikit lebih gitu. Karena kalau misalnya saya Mhm, pakai satu loyang, mhm, saya harus nunggu kan. betul, heeh. Jadi ada ya, ada kepikiran untuk itu ya, untuk Mhm, bikin ya. beberapa. Oke, jadi itu salah satu peluangnya ya untuk itu. Nah, kalau untuk peluang-peluang lainnya yang misalkan, apa, ini kan dari sisi produksi. Nah, kemudian untuk peluang bisnis ini tuh seperti apa? Nah, ini gini nih Mas, kalau di Jakarta tuh kan yang jualan kue itu banyak banget. Mhm, Saya itu kalau misalnya saya jual di Instagram, saya paling upload cuman, saya nggak banyak kata-kata sih, jadi cuman kuenya saya foto, terus udah gitu saya, tulis ini bolu gula aren gitu kan. mhm, Eee, Kalau mau bisa 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 direct message DM ke saya gitu. mhm. Eee, Cuman yang ngelirik, kok nggak banyak gitu ya. Oh gitu. Itu emang pangsa pasarnya untuk siapa sih kalau boleh tahu? Saya tuh Penggemar kopi kah jual atau siapa? bolunya itu satu itu 80.000. Mhm, Jadi, dan itu ukurannya 20 senti gitu diameternya. Harusnya, mhm, karena saya pakai bahan bagus, jadi biaya saya itu sekitar 50%. mhm, 50-60%. Karena, mhm, harga kan naik turun ya, gitu. mhm, Terutama telur, terus gula sih stabil lah gitu. Telur yang naik turun tergantung dari di mana saya belanjanya gitu kan. Jadi pangsanya lebih ke, ya kemarin sih yang beli-beli itu yang menengah, kelas menengah sih. mhm. Menengah ya. Mhm. Oke. Segmen mahasiswa, ibu-ibu, atau siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, kalau gitu ibu-ibu yang seperti apa? Biasanya, mereka punya apa ya, eee, punya komunitas kah atau apa yang memang, eee, sering beli? Yang beli itu, ibu-ibu pekerja biasanya, ibu-ibu Mhm, pekerja yang sibuk lah gitu. Terus kadang-kadang mereka pesan misalnya hari Senin, nanti hari Jumat sore atau Sabtu pagi kirim ya gitu. mmm. Terus Mereka ibu-ibu tahunya dari mana? dari Instagram Ah, saya. ya? Oh, dari Instagram ya? Mhm. Berarti ibu-ibunya udah melek ini, apa, ibu-ibu muda sekitar usia usia, 25-an sampai 40-an mungkin ya? Lebih sampai, Lebih? yang kemarin beli itu ada yang umur 60 juga. Oh, 60 juga? Oh, oke. Ibu-ibu yang melek-melek Instagram banget. Heeh, heeh. Pernah nggak mau coba untuk, apa namanya, ibu-ibu itu biasanya adanya di mana, ngumpulnya di mana, kayak gitu sebagai salah satu pilihan untuk memasarkan produk itu? Bener juga sih, iya. Kebetulan saya nggak gitu kenal mereka gitu ya, saya cuma tahu yang satu ibu-ibu yang umur 60 tahun itu emang ibu-ibu yang apa namanya, kayaknya curious gitu sama sama makanan gitu. Kalau yang Mhm, biasanya yang pekerja ini, komunitasnya, gimana ya, saya agak kurang, komunitasnya mungkin lebih ke komunitas pekerja kali. mmm, iya, jadi kan mereka ada pilihan-pilihan, apa, untuk kue bisa jadi, eee, apa, kan kalau memang bisa masuk ke komunitas-komunitas kayak gitu kan Mhm. nggak ada salahnya gitu. Iya iya, betul betul. Sebagai Ya mungkin pilihan mung pemasaran gitu ya. mungkin mereka bisa jadi word of mouth saya ya, dari mulut mulut ke mulut saya gitu kali ya, Mas, ya? Mhm, betul betul. Oke. Nah, selain itu ada lagi nggak, kalau untuk tadi kan udah ketemu tuh untuk cara produksinya, Mhm apa, untuk beberapa loyang, kemudian sekarang mhm. bisa masuk ke komunitas. Ada, eee, rencana lain nggak? Saya tuh, dalam mencari bahan bahan mentah itu agak agak kesulitan gitu ya.
Karena kan kalau misalnya saya bikin kue itu jumlahnya kan nggak banyak, dan saya juga kulkasnya juga masih kulkas rumah tangga saya yang kecil, yang nggak kecil sih, itu ada 2 pintu gitu, tapi ukurannya kecil lah gitu untuk usaha. Nah, jadi saya kalau beli bahan itu tuh sedikit gitu, dan saya takut kalau misalnya saya banyak-banyak nanti ada bahan yang karena mereka perishable, apa sih artinya, ya mereka cepat busuknya atau cepat nggak bisa dipakainya. Jadi saya belinya sedikit-sedikit. Nah, beli sedikit-sedikit itu ke supplier itu nggak bisa sedikit beli ke supplier gitu. Jadi saya belinya ngeteng kan. Nah, ini jadi cost-nya itu jadi gede gitu. Jadi lebih mahal ya. Oke. Kalau misalkan kejadiannya kan seperti itu ya, biar saat ini lebih mahal gitu, kemudian atau misalkan ada alternatif nggak biar belanjanya itu bisa lebih murah, selain tadi penyimpanannya agak susah kayak gitu? Saya belum nemu sih mesti gimana gitu, karena bahannya memang kayak misalnya saya pakai butter gitu, butternya tuh butter merek tertentu yang harganya aja udah 50.000 gitu. Terus kalau misalnya saya ke pasar harganya malah jadi 68.000 gitu. Jadi saya belum nemu. Kalau menurut saya satu-satunya jalan sih harus ke supplier supaya dapat harga yang jauh lebih murah gitu kan. Karena belinya banyak kan gitu. Oh iya, berarti kalau memang bisa ke supplier banyakan kayak gitu kan, harus ada metode penyimpanannya tuh yang biar bisa lebih awet gitu ya. Nah mungkin yang untuk ke supplier itu apa ya, yang kira-kira bahannya bisa bertahan lama. Toh kan nanti ibu juga untuk produksinya juga udah mulai diperbanyak. Oh iya, Udah bisa benar juga. diperbanyak ya. Iya. Saya sih pernah dengar itu ada supplier yang kasih sponsor freezer sama chiller gitu kalau kita beli banyak. Cuman itu kan, saya harus punya karyawan nih. Iya, efeknya ke sana ya sebetulnya ya. Betul. Jadi kan ketika kita sudah produksinya sudah mulai banyak gitu kan, kemudian mau nggak mau kan kita juga harus cari bahan baku yang memang lebih murah lagi gitu untuk menekan biayanya juga. Oke. Jadi Jadi rencananya gimana nih sekarang ketika Mbak Evi sudah tahu beberapa alternatif untuk melancarkan usahanya? Rencananya kalau gitu saya harus melengkapi perlengkapan saya. Kemudian perlengkapannya harus diinikan. Kemudian saya harus cari tahu lebih banyak mungkin ada supplier lain. Tapi setahu saya sih suppliernya ini sih mereka main tunggal gitu. Mereka nggak main. Jarang mereka yang main kita nyari supplier butter merek itu gitu, itu cuma 1 atau 2 gitu, dan itu main besar-besar gitu. Jadi mungkin mungkin saya harus kerja sama mereka kali ya. Mungkin dicoba ya, karena memang kalau misalkan setahu saya sih bahan-bahan kue kayak gitu tuh juga banyak ya yang jual-jual kayak gitu kan. Cuman memang saya nggak tahu juga, mungkin bisa dicari nanti dari toko-toko bahan kue itu yang menjual sama persis untuk mereknya. Jadi harus banyak cari supplier juga nih gitu. Mungkin yang bisa dikatakan seperti itu. Ya, kira-kira untuk mencari hal-hal seperti itu butuh waktu berapa lama? Tahu deh, seminggu 2 minggu, kelamaan ya? 2 minggu, seminggu 2 minggu, ya kira-kira aja. Ya mungkin seminggu 2 minggu, karena kan saya juga masih punya profesi, jadi di waktu luang saya yang sejam 2 jam itu yang saya bisa cari-cari kali ya.
Nah, bisa bisa seperti itu. Jadi ya memang ya resikonya, ada pekerjaan sampingan ya memang harus agak lebih capek dari biasanya. Iya, iya memang sih, banget Resikonya seperti itu. banget. Apalagi kalau udah ngadon nih tangannya, ya Karena Allah. kan memang memang 2 yang dipikirkan gitu kan, 2 yang dipikirkan gitu. Pekerjaan yang rutin, yang ini memang pekerjaan yang memang, sampingan tetapi yang diharapkan bisa mendapatkan penghasilan juga dari situ, Iya, ya. iya. Jadi memang perlu ya, waktunya berapa lama kalau memang 1 sampai 2 minggu, oke, coba mulai dikerjakan gitu kan. Nah, kemudian berhasilnya, apa, ini ukurannya gimana ya, ukuran, eee, Mbak Etvi bisa dibilang, "Oke, ini aku berhasil," gitu kan, udah penjualan kue itu, gitu. Ukuran saya berhasil itu ketika toko kuenya saya udah bisa jualan kue, mungkin punya Mhm, satu showcase dan showcase dalam arti apa namanya buat orang lihat nih kue saya kayak begini gitu, jadi kayak toko kecil. mhm. eh terus sayanya ngontrol dan jalan sendiri. Nah, oke. Tapi kan itu masih untuk beberapa tahap ke depan. Nah, yang sekarang ini proses pencarian supplier, kemudian tadi untuk, apa, mencari-cari perlengkapan kayak gitu, itu kan butuh waktu 2 minggu. Nah, ukuran 2 minggu ini keberhasilannya di mana? Oke, 2 minggu ini keberhasilannya ketika dalam 2 minggu ini saya bisa punya sebuah tempat produksi yang mumpuni itu tadi. Sehingga ketika saya apa namanya memproduksi setiap hari itu semuanya udah ada gitu. Artinya Mhm, perlengkapannya ada, terus udah gitu eh, bahan-bahannya juga mencukupi mhm, dan ya gitulah kira-kira. oke. Nah, kalau misalkan itu semua sudah tercukupi, kan ada kemungkinan misalkan dalam 2 minggu ini ada kendala gitu, apa yang harus dilakukan? Mungkin kendala saya apa namanya karena ini masih COVID gitu ya, masih PSBB adalah tadi kan Mas Eko sempat nanyain ini pasarnya kemana gitu ya. Iya, betul. Itu adakah kemungkinan saya mempromosikan melalui para apa namanya pelanggan-pelanggan saya yang eh, pelanggan-pelanggan saya yang apa ya istilahnya ya eh, komunitasnya mereka Oh, gitu. Nah, komunitasnya, eh, itu yang mungkin nanti saya bakalan agak agak kesulitan gitu nih, Mas Mas Eko, mhm. karena waktunya yang mungkin nggak ada. Kan sekarang bisa dengan media online ya gitu, Mm-mm. bisa kan mungkin ada alternatif online yang bisa dilakukan? Saya kemarin sempat lewat WhatsApp grup, Mhm. terus ada yang komentar jualan aja nih gitu. Jualan aja nih. Ya, emang saya jualan, saya bilang gitu. Heeh, nggak masalah, karena kan memang ketika kita jualan kan kita mau nggak mau mempromosikan produk kita. Iya. Suka nggak suka ada yang komentar gitu kan. Nah kalau misalkan mereka nggak mau beli, ya kita yakin aja ada pembeli lain kok yang mau gitu. Oke. Jadi cuek aja ya Jadi nggak kayaknya. usah cuek aja, cuek aja gitu ya. Memang kita butuh butuh mental ya seperti itu gitu, butuh mental seperti itu. Jadi ketika barang kita dikomenin, ya udah ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting yang lainnya juga baca gitu. Betul, Nah, betul. itu bisa ya, salah satu WA group, kemudian status Mhm. WA itu juga memang Oh, boleh untuk apa, dilakukan gitu. Nah, oke. mungkin ada lagi nggak media online lagi? Kalau yang online itu sih saya apa ya? Ya saya harus mungkin coba ke e-commerce kayak Shopee gitu-gitu kali. Mungkin Shopee, itu akan memungkinkan nggak memudahkan. produk Hah? mungkin nggak produk, bolu gula aren itu, masuk ke Shopee? Bisa tahan berapa lama? Eh,
Bener juga sih kalau saya pernah teman saya tuh ada yang masuk ke Tokopedia, Mm-mm. tapi jangkauannya jangkauan di Jakarta, Jabodetabek aja gitu. Hmm. Terus secara kalau kalau lewat mereka, kalau lewat Tokopedia itu katanya untuk urusan kirim-kirim Mm-mm. nggak, dia malah jadi nggak masalah gitu. Jadi kayak diurusin gitu sama Tokopedia-nya kan. Kalau sekarang kan saya harus Mm-mm. Gojeknya, harus apa namanya, transportasi online-nya kan harus saya ini kan gitu kan Mm-mm. katanya Mm-mm. gitu. Tapi saya belum tahu sih, saya belum belum saya mesti nanya nih sama teman saya yang udah pakai apa namanya Tokopedia itu kayak apa. Mm-mm. Oke, berarti lewat marketplace akan dicoba ya. Mm-mm. Oke, kita sesi pertemuan minggu depan. Aku pengen tahu promosinya kayak gimana, marketplace-nya kayak gimana, sudah ada jawabannya. Siap. Kira-kira gitu ya, Mbak Eti ya. Thank you banget Mas Eko. Oke, baik. Makasih banyak.